Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan informasi Amang Mawardi. Kali ini serial Kusnika Dut, penjahat legendaris dari Indonesia, menginjak bagian yang keempat. Sebagaimana telah saya jelaskan pada bagian yang ketiga, Kusnika Dut melarikan diri dari lembaga pemasyarakatan Lowok Waru Malang pada 10 September 1979. Kemudian tertangkap kembali pada tanggal 17 Oktober 1979 yang kemudian dijebloskan ke tahanan Polwiltabes Kota Surabaya. Polwiltabes itu adalah singkatan dari Kepolisian Wilayah Kota Besar Surabaya yang sekarang menjadi Polrestabes, Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya. Setelah itu dipindahkan ke sel 5 Blok B2 Lembaga Pemasyarakatan Kalisosok di Surabaya. Sebelum Kusnika Dut dieksekusi mati, di mana pada tanggal 10 November 1979, Pak Harto, Presiden Republik Indonesia, telah menolak gerasi yang diajukan oleh Kusnika Dut atas hukuman mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Semarang pada tahun 1979. Kusnika Dut ini menggenggam atau menjalani berbagai vonis yang dijatuhkan atas kejahatan yang dilakukan, diantaranya bersama komplotan Bir Ali menembak mati seorang saudagar kaya Ali Bajenet di Kebon Sirih, Jakarta. Nah, Bir Ali dijatuhi hukuman mati, sedangkan Kusnika Dut dijatuhi hukuman seumur hidup. Kemudian pada tanggal 31 Mei 1961, Kusnika Dut dijatuhi hukuman 15 tahun penjara karena merampok Museum Gajah dan membawa 11 permata. Pada aksi perampokan ini, yaitu tanggal 31 Mei 1969, maksud saya 1961, Kusnika Dut diganjar hukuman 15 tahun penjara. Pada Pengadilan Semarang 1969 itu, Kusnika Dut dijatuhi hukuman mati karena menembak mati seorang anggota kepolisian. Ada lagi hukuman yang dijatuhkan kepada Kusnika Dut, yaitu 5 tahun karena pada tahun 1953 menyandera seorang dokter di Surabaya. Nah, setelah ditolak oleh Pak Harto gerasinya, 9 hari sebelum dilakukan eksekusi mati sudah diberitahu oleh aparat hukum yang ada di Surabaya. Menjelang dijatuhkan hukuman mati pada tanggal 26 Februari tahun 1980, sehari sebelum kematiannya, Kusnika Dut dikunjungi oleh keluarganya, yaitu istri keduanya yang bernama Sunarti, kemudian kedua anaknya Ninik dan Bambang, dan Edi menantunya, serta 2 orang cucu. Di situ Kusnika Dut dipenuhi keinginannya untuk bertemu keluarga dan memesan makanan kesukaannya, yaitu bakmi goreng, capcay, dan ayam goreng. Sebetulnya Kusnika Dut ini sudah menyatakan kesadarannya pada tahun 1979 ketika dikunjungi oleh Ninik, Edi menantunya, dan 2 orang cucunya di LP Cipinang, Jakarta. Waktu itu tahun 1976, Kusnika Dut
di penjara di LP Cipinang, Jakarta. Tetapi karena mungkin desakan yang begitu kuat untuk melarikan diri, pada tanggal 10 September Kusni Kasdut meloloskan diri dari LP Lowokmaru, Malang. Jam 3 pagi pada tanggal 26 Februari 1980, Kusni Kasdut dijemput oleh petugas keamanan untuk siap-siap menjalani hukuman mati. Bagaimana perasaan Kusni Kasdut saat itu? Dia digambarkan diam merenung. Nah, di luar selnya telah berdiri Kolonel Polisi Harsono Priyatno dan Mayor Siono, kedua aparat keamanan ini yang memimpin penangkapan Kusni Kasdut. Di luar penjara LP Kalijoso telah berderet 17 kendaraan bermotor yang akan mengangkut dan mengawal Kusni Kasdut ke lokasi hukuman mati. Orang-orang, khususnya pers, telah banyak mendapat bocoran bahwa dini hari itu Kusni Kasdut akan dibawa ke arah timur dari LP Kalijoso, yaitu menuju sekitar Pantai Kenjeran, Surabaya. Namun ternyata keliru. Begitulah strategi tugas untuk mengelabui pers. Ternyata Kusni Kasdut dibawa ke arah barat, ke lokasi 8 km dari LP Kalijoso, yaitu di kawasan Gresik, di sebuah tambak yang sepi, yaitu yang bernama Tambak Langon, tepatnya berada di Selat Kamal, Jawa Timur. Nah, melalui jalan-jalan yang cukup berliku, karena melalui pematang-pematang tambak, sampailah Kusni Kasdut dan rombongannya di tepi Selat Kamal yang di situ telah disiapkan tiang pancang untuk mengikat Kusni Kasdut. Ketika Romo Tandyo Kusumo selesai menyatakan amin, dor, maka 12 regu tembak dengan senapan masing-masing, tentu saja tidak semuanya senapan berisi peluru, namun ada yang berisi peluru hampa, peluru yang tidak berisi proyektil. Hal ini untuk memastikan bahwa para penembak ini tidak merasa bersalah atas hukuman mati yang dibebankan kepada mereka. Jadi 12 regu anggota regu tembak itu tidak tahu senapan mana yang berisi peluru dengan proyektilnya. Setelah dilakukan upacara dan sebagaimana yang dianut kepercayaannya oleh Kusni Kasdut, Kusni Kasdut maka langsung dibawa ke Probolinggo, ke dekat kediaman mantan istri pertamanya, karena disitulah Bambang, anak keduanya dengan istri pertamanya, yaitu yang bernama Edi Ningsih, mengikuti sebagai anak kepada ibunya. Di situ Ibu Edi Ningsih telah menikah lagi. 3 hari setelah eksekusi mati itu, saya ditugaskan oleh redaktur yang ada di Jakarta, yaitu terutama oleh Pak Saiful Rahim, untuk segera berangkat ke Probolinggo guna mewawancarai keluarga Kusni Kasdut yang kalau tidak salah ada di wilayah
Wirobarang. Siang itu saya bersama rekan saya, jurnalis yang bernama Harjono almarhum, melakukan wawancara dengan Ibu Edi Ningsih dan Mas Bambang putra keduanya ini. Sebagaimana digambarkan oleh banyak pers bahwa Ibu Edi Ningsih ini adalah seorang blasteran, seorang Indo-Belanda. Namun pada waktu itu saya kok tidak melihat sebagai sosok Indo ya. Nah, kalau mungkin saya gambarkan sebagai sosok yang maaf ini mirip saudara-saudara kita yang ada di wilayah Indonesia Timur. Sosoknya tinggi besar, berambut ikal, berombak, kemudian ada sedikit humor yang nampak dari sosok Ibu Edi Ningsih ini. Nah, yang sempat saya ingat karena kejadian ini lebih dari 40 tahun yang lalu ya. Oh iya Mas, tadi juga ada wartawan Kempo ke sini. Nah, saya cuma membatin dan tersenyum dalam hati. Mungkin yang dimaksudkan oleh Ibu Edi Ningsih ini adalah wartawan majalah Tempo, bukan majalah Kempo. Tempo ini adalah cabang dari olahraga bela diri, tetapi yang hadir sebelum saya hadir adalah wartawan dari majalah Tempo. Nah, saya juga wawancara dengan Mas Bambang, anak ragil, anak bungsu dari Kusni Kasdut, dari istri pertama, mantan istri pertama. Ada rasa sedih di wajah Mas Bambang ini karena ayahnya dihukum mati karena melakukan kejahatan sehingga mengakibatkan seorang petugas keamanan negara meninggal dunia. Di samping kejahatan kriminal lainnya, namun terbersit juga rasa bangga bahwa meskipun ayahnya seorang penjahat, seorang pelaku kriminal, namun pada masa lalu Kusni Kasdut ini adalah seorang pejuang yang tergabung pada beberapa laskar rakyat. Di antaranya adalah yang bernama Laskar Teratai yang dipimpin oleh seorang Letnan Kolonel wanita yang waktu itu ikut pertempuran di kota Surabaya. Laskar Teratai ini kedudukannya ada di kota Malang. Nah, setelah mengucapkan terima kasih kepada Ibu Edi Ningsih dan Mas Bambang, saya dan rekan Harjono almarhum menuju makam umum yang ada di dekat rumah Ibu Edi Ningsih dan Mas Bambang ini. Di situ kami gampang menengarai karena ada banyak taburan bunga di makam yang masih basah, di mana di nisan itu tertulis yang agak sedikit mengejutkan saya adalah Kusni Kasdut, tertera juga nama Ignatius Waloyo. Ternyata sosok ini adalah seorang Katolik. Beliau, Pak Kusni Kasdut ini telah dibaptis pada tahun 1968 di LP Cipinang, Jakarta. Sebagianlah teman-teman sedikit riwayat saya dan rekan Harjono ketika mengunjungi keluarga Kusni Kasdut di Probolinggo, sekalian menjenguk makamnya yang ada di makam umum di kawasan Wirobarang, Probolinggo. Dan tentu saja kami memotret-motret makam itu, hanya sayang sekarang dokumentasinya sudah tidak ada karena kejadian itu 40 tahun yang lalu. Tetapi Anda bisa melihat di buku yang ditulis oleh Pak S. Saiful Rahim, redaktur senior kami di Pos Kota, yang menulis tentang buku biografi tentang Kusni Kasdut, di mana
foto makam itu boleh jadi bisa Anda lihat ada di buku tersebut. Bukunya berjudul Kusni Kasdut dari Pejuang sampai Penjahat yang Dihukum Mati. Nanti pada seri terakhir saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Kusni Kasdut, tetapi barangkali tidak ada hubungannya dengan inti Kusni Kasdut. Ini adalah pengalaman dari rekan Harjono, rekan kami, wartawan kriminal yang ngepost di Polrestabes Surabaya, bagaimana dia berhasil berjumpa dengan Kusni Kasdut dan memotretnya sehingga potretnya berhasil menjadi juara utama lomba foto jurnalistik yang diselenggarakan oleh PWI Jawa Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.